Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Oke teman-teman semua, apa kabar semuanya? Tentu sehat selalu ya. Saya selalu mendoakan teman-teman semua pemirsa Jamal Official Vlog dimanapun berada, selalu Allah beri kesehatan yang sempurna, Allah limpahkan rahmat dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin ya. Dan juga dengan rezeki yang barokah Anda akan bisa menyelesaikan masalah Anda di pinjol tentunya ya, dibayar pinjolnya. Karena saya tidak pernah menjadi provokasi untuk tidak membayar pinjol. Kalau Anda mempunyai uang atau mempunyai rezeki untuk menyelesaikan utang Anda, silakan Anda bayar utang Anda, karena utang itu tetap harus dibayar. Oke, di sini saya menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar. Kalau Anda punya uang, kalau nggak punya uang mau dibayar pakai apa? Daun. Oke teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya Jamal Official Vlog. Jangan lupa diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dari Jamal Official Vlog. Juga di like ya, jangan lupa disuka, di like. Juga di share ke media sosial kamu, dibantu di share, lalu di komentar yang positif tentunya untuk pengembangan channel ini lebih baik ke depannya. Oke teman-teman semua, sesuai dengan janji saya bahwa kali ini saya akan membuat part ketiga ya, sesi ketiga dengan tema pinjol mana saja sih atau fintech mana saja yang memiliki DC, debt collector atau penagih lapangannya yang akan mendatangi rumah Anda, dan pinjol mana saja yang tidak memiliki DC lapangan ya. Nanti Anda dengan mengetahui informasi seperti ini akan agak sedikit tenang-tenang gitu kan. Oh, kalau pinjolnya ini nggak datang ke rumah, jadi bisa obo dengan santai. Oke. Halus bisa. Bercanda. Oke teman-teman semua, untuk pinjol-pinjol tersebut saya akan klasifikasi dari yang pertama dulu ya. Pinjol mana saja sih yang memiliki DC lapangan? Oke. Yang pertama saya sebutkan pinjol yang memiliki penagih atau DC lapangan yang akan mendatangi rumah Anda, yaitu satu, kredit pintar. Ini ada informasinya ya, tergantung cakupan daerahnya atau alias random. Jadi kemungkinan ya si kredit pintar ini belum merata ya cakupan daerahnya ya, tapi dipastikan di kredit pintar ini Jabodetabek itu pasti akan dikunjungi ya. Namun ini juga masih random, tergantung dari mereka mau melakukan penagihan atau tidak di daerah yang ada di Jabodetabek tersebut. Oke, yang keduanya cash cepat. Ya, cash cepat ini ada juga teman-teman DC lapangannya, tapi masih juga tergantung daerah cakupannya. Tapi menurut informasi bahwa di daerah Bali aman. Teman-teman yang di Bali beli aman ya, nggak ada debt collector yang datang nanti ya, informasinya seperti itu. Terus yang selanjutnya modal nasional. Modal nasional ini ada ya DC lapangannya, tapi tergantung juga daerah cakupannya. Berikut pinjam Indo. Pinjam Indo ini juga sesuai dengan daerah cakupan, walaupun ada DC lapangannya. Oke. Kita baru menginjak di 4 ya. Nah, yang kelima itu ada namanya Adapundi. Nah, Adapundi ini tergantung juga cakupan. DC lapangan tetap ada, tapi tergantung cakupannya. Namun, menurut informasi yang dikumpulkan dari lapangan, ya dari teman-teman, dari hasil sharing, bahwa Adapundi ini kadang-kadang mengirimkan surat cinta. Ngerti kan surat cinta? Surat peringatan teman-teman, atau surat pemberitahuan tentang piutang saudara. Ya, nggak apa-apalah. Namanya disuratin, wajar. Berarti pinjol tersebut sayang sama Anda, dikasih surat cinta. Oke, teman-teman semua, yang berikutnya adalah HCI, Home Credit Indonesia. Ya, ini nih yang agak tenar nih, HCI, Home Credit Indonesia. DC lapangannya, tim penagihannya merata, hampir di semua daerah, hampir di semua wilayah, hampir di semua region itu ada gitu kan, apalagi Jabodetabek ya. Hati-hati teman-teman yang punya utang HCI,
Home Credit Indonesia, itu pasti itu didatengin ya. Siap-siap saja. Nanti saya di akhir episode ini, di akhir video ini saya akan sertakan tips triknya ya. Tenang, jangan takut. Debt collector juga manusia. Debt collector itu bukan ya makhluk astral ya yang perlu ditakutin. Oke? Iya. Next, Julo. Julo menurut informasi hanya ada di daerah tertentu saja. Ya, Jabodetabek ada. Berarti Julo ini belum begitu merata untuk desa lapangannya atau debt collector lapangannya. Ya. Nah, selanjutnya Kredivo. Wah, ini fintech yang atau pinjol yang lumayan oke ya. Lumayan tenar, banyak juga ada iklan-iklan di TV ya, atau iklan-iklan di YouTube, Kredivo gitu kan, seperti itu. Kredivo ini ada debt collector lapangannya, alias penagihannya, tukang tagihnya itu merata teman-teman semua. Jabodetabek udah pasti, tapi di seluruh wilayah Indonesia ini merata. Hati-hati, ayo yang punya utang di Kredivo, ini ada loh gitu kan, ya Kredivo. Terus lanjut Aku Laku. Sama nih, ini levelnya udah hebat nih Aku Laku ya. Aku Laku ini biasanya sih kredit, ada kredit barang gitu kan, ada juga pinjaman ya, pinjaman dana tunainya. Ini informasinya merata di semua wilayah, Jabodetabek apalagi ya. Di semua wilayah itu merata, ada tim penagihannya, ada debt kolektornya ya. Hati-hati nih yang punya Aku Laku. Aku Laku ada. Lalu selanjutnya Optima. Nah, ini ada nih desa lapangannya juga ya. Tapi sesuai dengan daerah cakupan. Ya, teman-teman, hati-hati juga nih Optima. Walaupun namanya asing, jarang kita dengar Optima, tapi jangan lupa ini dia menyiapkan desa lapangannya. Entah itu desa lapangannya dari eksternal atau dari internal ya, yang pasti desa lapangannya menurut informasi ada. Terus ada selanjutnya Oppo Pay Later. Ya, karena ini mungkin dari Oppo nih ya, Oppo Pay Later. Dari Oppo ini, dari aplikasi Oppo. Ini ada debt collectornya. Jadi tapi belum merata informasinya. Debt collectornya belum merata ya, Jabodetabek pasti ada ya. Teman-teman yang tinggal di Jabodetabek ya ada sih. Tapi jangan takut, nanti di akhir episode tadi saya bilang akan saya kasih tips dan triknya. Oke? Next, Shopee Pay Later ya, ini pasti dari Shopee ya, tadi dari Oppo, ini dari Shopee ya. Ini ada ya debt collector lapangannya, tapi informasinya masih random, artinya mereka belum merata untuk memiliki debt collector. Ya, mereka hanya di random mana saja kira-kira debiturnya yang akan dikunjungi, gitu kan, seperti itu. Lalu ada lagi pinjol atau fintech, Finmas. Ini ada juga debt collector lapangannya, namun menurut informasi masih sesuai dengan daerah cakupan. Artinya daerah cakupan mereka daerah sesuai dengan region mereka yang mereka sanggup untuk tagih. Ya, itu informasinya sesuai daerah cakupan saja untuk Finmas. Lalu berikutnya adalah Maukes. Maukes ini ada desa lapangannya. Ya, tapi saya belum mendapatkan informasi bahwa Maukes ini merata atau tidaknya, saya belum tahu. Terus yang terakhir nih, ya, yang terakhir adalah Tunaiku. Debt kolektornya ada, hati-hati. Ya, Tunaiku ini, tapi belum merata teman-teman. Ini masih random. Ya, masih random. Jadi pihak dari Tunaiku atau dari agensi yang menerima alih jasa penagihan dari Tunaiku ini masih random sifatnya. Ya, tidak semua seluruh debiturnya dikunjungi. Nah, itu teman-teman semua, itu informasi pinjol mana saja yang ada debt kolektornya ya, yang akan mengunjungi Anda gitu kan. Tapi kan tadi saya sebutkan ada yang didatangi secara merata, semuanya daerah ada juga yang hanya sesuai cakupan, atau ada juga yang hanya di random, dipilih ya. Ya, dipilih, udah kayak hadiah aja. Dipilih padahal mau ditagih. Oke teman-teman semua, selanjutnya yaitu pinjol mana aja sih yang tidak ada
debt collector atau tidak ada tim penagihannya. Ini nih, ini yang bikin seneng kan? Ini yang ditunggu-tunggu. Pasti pada nunggu semua kan, informasi mana aja sih gitu kan. Gile. Ya, gua nggak ditagih gitu. Tapi saya tetap mengingatkan teman-teman, tetap teman-teman yang namanya utang itu harus dibayar gitu kan. Ya, kalau Anda yang memiliki uang, silakan Anda bayar. Tapi kalau emang keuangan Anda mepet ya, keuangan Anda tidak memungkinkan untuk membayar, ya saya serahkan ke teman-teman semua. Oke? Oke teman-teman semua, ya. Kali ini saya akan sebutkan pinjol mana sih, fintech mana yang tidak memiliki debt collector. Saya sebutkan secara cepat aja ya, biar teman-teman itu nggak terlalu boring. Kalau tadi kan yang datang ya, nah yang tadi yang datang, yang sekarang yang tidak memiliki debt collector dan dipastikan aman-aman saja buat Anda yang ada di pinjol ini. Oke, saya sebutkan satu persatu secara cepat ya, saya nggak mau terlalu lama-lama. Kasihan juga kuota Anda nonton, ntar bosen. Oke, satu rupiah cepat ya, itu tidak ada. DC lapangannya, keduanya dana rupiah juga tidak ada, lalu UKU juga tidak ada, dana bijak juga tidak ada, lalu Kredinesia atau kreditku tidak ada DC lapangan juga, KTA Kilat juga tidak ada, Pinjam Yuk juga tidak ada, Indodana nggak ada juga tuh DC lapangannya. 360 kredi. Namanya hebat, 360 kredi. Saya baru dengar sih. Itu tidak ada guys untuk penagihannya. Lalu Bantu Saku juga tidak ada. Tapi menurut informasi nih, di Bantu Saku ini hati-hati melakukan sebar data Anda. Dia menyebarkan dengan teror-teror ya. Yang saya dapat informasinya dengan teror via WhatsApp atau via SMS ya, seperti itu. Walaupun dia tidak datang, tapi dia melakukan sebar data, bisa mempermalukan teman-teman sampai ke kontak teman-teman lain, gitu kan, kontak teman-teman Anda, kontak keluarga dan kontak lainnya. Itu ya, ini informasinya sih sebar data ya. Terus kemudian pinjol namanya Prima, tidak ada. Uangmi, tidak ada. Uangmi, uangku. Tidak ada. Cash wagon, cash wagon, nggak ada. Tidak ada juga DC lapangannya. Uang teman, tidak ada. Terus dompet kilat, dompet kilat, tidak ada juga teman-teman untuk DC lapangannya. Lalu pinjam duit, tidak ada juga DC lapangannya. Pinjam gampang, tidak ada juga DC lapangannya. Reliance Syariah, nggak ada juga. Ya, jangan takut. Terus isi cash, sampai detik ini informasi yang saya dapat tidak ada DC lapangan atau tidak ada tim penagihannya untuk isi cash. Lalu ada kredito, bukan kredivo, kredito, baca nih, kredito ya, itu tidak ada DC lapangannya. Lalu nah ini saya dapat informasi, ada pinjol namanya bocil. Bocil maksudnya apa? Ngadi-ngadi bikin nama pinjol namanya bocil. Ini tidak ada DC lapangannya ya. Lalu cairin gitu ya. Cairin nggak ada juga DC lapangannya. Ada kami. Nah ini saya pernah dengar juga ada kami nih, tapi informasinya tidak ada nih DC lapangannya. Pinjaman Go juga tidak ada DC lapangannya. One Hope gitu kan, satu harapan. Tidak ada DC lapangannya guys, tenang. Lalu pinjam Win-Win, gue pikir tadinya pinjam Wiwin. Pinjam Win-Win, tidak ada DC lapangannya. Kalem coy, tidak ada DC lapangannya. Untuk dana Pix, tidak ada juga DC lapangannya ya. Lalu ada Fintech Syariah yang terakhir nih. Fintech Syariah tidak juga ada DC lapangannya ya. Tuh, putar balik nanti videonya, ingat-ingat mana aja yang nggak ada DC lapangannya ya. Ya, sesi ini, sesi yang tidak ada DC lapangannya ini pasti kan bikin tidur nyenyak teman-teman semua kan yang menonton. Bisa bobo, nggak ditagih, diketok-ketok, cheese gitu kan. Nah teman-teman semua, itu tadi ya
saya sudah menyebutkan mana saja ya pinjol yang ada debt collector lapangannya dan mana saja pinjol yang tidak ada debt collector lapangannya. Tapi teman-teman semua, saya cuma membantu mengingatkan teman-teman semua ya, andaikan pun mereka pinjol datang ya untuk menagih si debt kolektornya ke rumah, saya hanya menyarankan untuk teman-teman tetap tenang, teman-teman untuk tetap tidak takut, untuk teman-teman ya jangan terlalu panik gitu kan ya. Kalau mereka datang sudah sesuai dengan aturan yang mereka terima ya, sesuai dengan job desk-nya. Mereka hanya melakukan penagihan. Ingat, mereka juga manusia, mereka bukan makhluk astral, jadi tidak perlu ditakuti. Mereka sama-sama makan nasi. Kalau ada debt collector, makannya paku, ya, makannya genteng, nah itu baru boleh ngeri gitu kan. Tapi selagi makannya masih nasi, selagi makannya masih tahu tempe, jangan takut teman-teman semua. Semuanya bisa dinegokan ya. Tetap ya, yang pasti kalau misalnya emang teman-teman punya uang, punya dana, ya silahkan bayar. Tapi kalau nggak punya dana, ya nih, yang nggak punya dana nih, begitu ada debt collector datang ke rumah, Anda tetap harus tenang. Anda tetap harus menjaga, jangan sampai Anda panik. Karena ketika Anda panik, itu down. Dan itu membuat leluasa nanti debt collector untuk melakukan pressure demi pressure. Ya, menekan Anda semaksimal mungkin. Karena tugas mereka adalah menagih. Gitu kan, seperti itu. Jangan lupa, tugas mereka menagih. Jadi mereka berhak untuk melakukan pressure sesuai dengan tujuan mereka ya. Gimana caranya saya mendapatkan tagihan gitu kan. Itu ya yang diinginkan oleh debt collector. Yang penting Anda jangan panik. Kedua, mereka pasti bilang, tolong untuk diselesaikan sekarang juga. Ya, utang Anda. Anda tinggal bilang kalau emang nggak punya uang. Saya nggak punya uang, Pak. Ya, mohon maaf. Kalau saya ada uang, saya pasti akan selesaikan dengan segera. Saran saya jangan Anda buatkan perjanjian hitam di atas putih bahwa Anda akan membayar tanggal sekian. Jangan, ya. Saya katakan itu bodoh, gitu kan. Janganlah, gitu kan. Jangan melakukan itu. Udah bilang aja, Pak, Bu, saya tidak bisa melakukan pembayaran karena saya belum ada dana. Bila saya ada dana, saya akan segera melakukan pembayaran ke nomor rekening atau virtual account yang Bapak atau Ibu berikan ke saya. Ya, seperti itu. Kalaupun memang Bapak tidak menerima, gitu kan, kondisi alasan saya seperti ini, tidak memiliki dana, silahkan lakukan sesuai dengan SOP yang Bapak punya, gitu, seperti itu ya, terserah. Mereka mungkin mau ngancam, oh ya udah, nanti akan saya tuntut ke meja hukum, silahkan. Ya, tidak ada satupun ya yang saya pernah dengar nasabah pinjol cuman utang cetek-cetek gitu kan, 1.500.000, 5 juta, bahkan 10 juta pun yang sampai di meja hijaukan atau sampai masuk ke kasus ini ke perdata. Ya, nggak ada teman-teman semua. Buang-buang biaya, ngerti nggak? Ya, emangnya berperkara di pengadilan itu murah? Mahal, ya. Teman-teman semua, ingat, jangan panik, jangan takut. Tidak pernah ada debitur pinjol yang sampai apalagi dipenjarakan, dipolisikan, bohong, hoax, ya. Anda jangan takut sama debt collector yang mengancam Anda baik via WA, baik via SMS ataupun secara verbal langsung face to face bahwa Anda akan dipidanakan, Anda akan dipolisikan. Aduh, jauh, polisi nggak ngurusin masalah utang. Polisi nggak ngurusin masalah utang piutang, polisi nggak mau penjarain orang karena nggak bayar utang, ya. Beda lagi kalau case-nya penipuan dan sebagainya, itu polisi bisa tangani, ya. Tapi kalau untuk khusus urusan pinjol, polisi nggak bakal mau terima. Teman-teman tenang aja, jauh, gitu kan, ya. Itu hanyalah gertakan, hanyalah intimidasi yang dilakukan oleh debt collector. Ingat, tidak akan pernah Anda berujung di penjara. Ingat ya. Oke teman-teman semua, itu saja yang saya kupas ya dari awal tadi, pertengahan sampai akhir. Ya teman-teman semua, nanti saksikan untuk episode keempat, nanti akan saya buat dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Tema ini sebenarnya sesuai dengan tema yang diinginkan oleh teman-teman semua. Ada yang WhatsApp ke saya, ya, ada yang memberikan informasi messenger ke saya, ada juga yang informasi melalui langsung ketemu. Dan dia pengen dikupas gitu kan permasalahan ini. Oke teman-teman semua, semoga apapun yang sudah saya sampaikan dari awal pertengahan sampai akhir membantu teman-teman semua sebagai informasi ya. Dan saya cuma berharap
teman-teman yang memiliki dana untuk membayar tagihan pinjolnya, silahkan Anda bayarkan tagihan pinjolnya, karena utang adalah utang tetap gitu kan, akan ditagihkan sampai kapanpun, sampai mungkin nanti pun yang teman-teman yang beragama Islam ya, utang itu tetap akan dipertanggungjawabkan gitu kan, ya tetap dibayar. Tapi kalau tidak mempunyai dana untuk membayar karena kesulitan ekonomi di masa PPKM seperti ini, atau Anda emang sudah tidak punya pekerjaan tapi Anda tetap ditekan untuk melakukan pembayaran, ya Anda cukup katakan bahwa saya tidak memiliki dana dan saya belum memiliki dana untuk melakukan pembayaran. Seperti itu aja ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, saksikan episode keempat, pasti bahasannya lebih menarik lagi. Tapi jangan lupa juga untuk tetap ya subscribe channel Jamal Official Vlog ya, di like, di share tentunya ke media sosial kamu, supaya teman-teman semua ya yang memiliki urusan utang piutang pinjol ini bisa terbantu ya dengan obrol atau dengan pembahasan seperti ini. Teman-teman semua tetap sehat untuk mencari rezeki Allah, tetap ikhtiar di jalan Allah ya, tetap bugar dan tetap semangat, dan tentunya jangan panik ya kalau ketemu dengan debt collector. Oke, terima kasih. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.